Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang petroleum system atau sistem perminyakan. Lanjut. Ini gambar dari sistem perminyakan. Apa itu petroleum system? Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Petroleum system meliputi gabungan antara beberapa elemen, yaitu source rock, reservoir rock, cap rock, dan proses seperti oil generation, migration, dan accumulation. Selanjutnya, apa itu trap atau jebakan? Trap adalah suatu kondisi alam yang menjebak migas sehingga migas tidak dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir rock. Keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon mengindikasikan adanya trap atau perangkap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Perangkap terbagi menjadi 3, yaitu perangkap struktur, perangkap stratigraf, dan juga perangkap kombinasi. Perangkap struktur itu terbagi menjadi 2, yaitu perangkap yang berbentuk lipatan atau fold dan perangkap yang berbentuk patahan atau fold. Nah, ini gambar dari perangkap patahan, di mana di sini terdapat graben dan horse. Ini ada perangkat lipatan anti-clean. Nah, kemudian kita lanjut ke perangkap stratigrafi. Perangkap stratigrafi adalah perangkat yang terbentuk karena perubahan litologi batuan. Dengan kata lain, batuan reservoir menghilang atau berubah fasies menjadi batuan lain atau batuan yang karakteristik reservoirnya menghilang sehingga merupakan penghalang permeabilitas. Yang ketiga ada perangkap kombinasi. Perangkap kombinasi merupakan bagian dari jebakan struktural maupun stratigrafi yang ada bersamaan sehingga minyak bumi bisa terakumulasi. Misalnya setelah ada lipatan anti-clean dan di atasnya terdiri dari lapisan impermeable atau kedap air seperti limestone sehingga reservoir minyak bumi bisa terjebak. Di sebelah ada gambar atau skema dari perangkap kombinasinya. Kita lanjut di seal rock atau batuan penutup. Agar minyak yang berada di reservoir tidak bermigrasi ke permukaan yang lebih dangkal, maka dibutuhkan lapisan batuan yang dinamakan seal rock atau cap rock. Fungsi utama dari batuan jenis ini yaitu sebagai penutup untuk mencegah fluid dan hidrokarbon bermigrasi ke atas. Batuan ini biasanya terdiri dari shell, mudstone, salt, dan lain-lain, serta memiliki sifat impermeable atau kedap air dan tidak dapat dilewati oleh fluida. Yang selanjutnya itu ada reservoir. Reservoir migas umumnya terbentuk dari batuan seperti pasir, kerikil, ataupun karbonat. Bisa juga terbentuk dari fosil hewan atau tumbuhan yang sudah tertimbun di dasar tanah selama ratusan atau ribuan tahun. Bentuk reservoir tersebut bukan seperti kolam atau kubangan, melainkan batuan berpori yang di dalam pori-pori tersebut merupakan media penampung tempat minyak dan gas bumi berkumpul. Lanjut. Apa itu migration atau pergerakan karbon? Migrasi adalah perpindahan karbon dari batuan induk atau source rock menuju batuan reservoir. Migrasi dapat terjadi secara lokal maupun dalam jarak ratusan kilometer di dalam sedimentary basin yang luas. Migrasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Apa itu migrasi primer? Simpelnya, migrasi primer adalah perpindahan hidrokarbon dari source rock ke carrier bed atau reservoir. Migrasi primer berjalan lambat karena minyak bumi harus cukup untuk keluar dari batuan induk yang memiliki permeabilitas metrik yang rendah. Migrasi primer berakhir ketika hidrokarbon telah mencapai permeable conduit atau carrier bed untuk terjadinya migrasi sekunder selanjutnya. Selanjutnya itu migrasi sekunder, yaitu perpindahan hidrokarbon dari carrier bed atau reservoir ke jebakan atau trapnya. Gaya pelampungan dan tekanan kapilaritas merupakan faktor utama yang menentukan pergerakan dari hidrokarbon. Migrasi sekunder terjadi pada arah yang dipengaruhi oleh gaya pelampungan yang paling besar. Pergerakan ini awalnya menuju ke arah atas dan lalu mengikuti kemiringan dari carrier bed apabila hidrokarbon menemui lapisan dengan permeabilitas kurang di atas carrier bed. Dan terakhir itu ada source rock atau batuan asal. Source rock ini terbagi menjadi 4 tipe sesuai dengan HC rasio dan OC rasionya.
Tipe 1 itu berupa alga atau plankton dari lingkungan pengendapan lacustrine dan laguna. Tipe ini menghasilkan minyak ringan dengan kualitas baik dan juga menghasilkan gas yang tergantung pada kondisi termal dalam pembentukannya. Yang selanjutnya itu ada tipe 2, di mana campuran yang terdiri dari tumbuhan mikroorganisme laut, plankton, juga merupakan bahan utama minyak dan gas bumi. Lingkungan pengendapannya ada di laut dalam dan mengandung banyak hidrogen dan sedikit karbon. Tipe 3. Tipe ini menghasilkan gas dan jumlah minyak bumi yang sedikit, terbentuk dari lingkungan pengendapan darat sampai laut dangkal yang terdiri dari endapan tumbuhan. Karogen tipe ini memiliki oksigen yang lebih tinggi dari tipe 1 dan 2, serta memiliki hidrogen yang sedikit. Karogen ini berupa dry gas dan juga batu bara. Yang selanjutnya tipe 4. Karogen ini terbentuk dari sisa-sisa bahan organik setelah erosi terjadi. Memiliki banyak kandungan karbon dan sedikit hidrogen. Tipe ini tidak berpotensi menghasilkan migas. Kesimpulannya, petroleum system adalah serangkaian proses geologi yang menghasilkan, mengangkut, dan menjebak minyak bumi dan gas alam. Sistem ini terdiri dari source rock yang kaya akan bahan organik, proses migrasi hidrokarbon menuju reservoir, penjebakan yang mengumpulkan hidrokarbon dalam struktur geologi tertentu. Reservoir seperti batu pasir atau batu kapur menyimpan hidrokarbon, sementara seal atau batuan penutup mencegah pergerakan lebih lanjut. Sistem yang lengkap memungkinkan akumulasi hidrokarbon yang dapat diproduksi. Dan pemahaman tentang sistem ini penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Sekian penjelasan tentang petroleum system. Terima kasih.